Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Kendal. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai senam ibu nifas. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Indah Maulida dengan NIM SK119015, yang kedua ada Indi Rumiati dengan NIM SK119016, yang ketiga ada Ira Fariza dengan NIM SK11917, yang keempat ada Khalisatun Hasanah dengan NIM SK11919, dan yang terakhir ada M. Khalifatul Salasun Usman dengan NIM SK119023. Definisi masa nifas. Masa nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil, dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Perawatan ibu nifas. 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis. 2. Melakukan screening yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati, merujuk bila terjadi komplikasi. 3. Memberikan pendidikan kesehatan, perawatan diri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi, dan perawatan bayi. 4. Memberikan pelayanan KB. Selanjutnya ada perawatan masa nifas. Yang pertama ada diet atau nutrisi. Menurut Rachel tahun 2011, nutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolisme. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui meningkat sebesar 25% atau 3 kali dari kebutuhan biasanya. Nutrisi ini digunakan untuk memproduksi ASI dan proses kesembuhan setelah persalinan. Makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan porsi yang cukup dan teratur, tidak terlalu asin, pedas, dan berlemak, tidak mengandung alkohol, nikotin, serta pengawet dan pewarna. Kandungan gizi yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi ibu nifas harus mengandung unsur antara lain. Yang pertama ada sumber energi atau karbohidrat yang dapat diperoleh dari beras, jagung, tepung terigu, sagu, dan ubi. Yang kedua ada sumber pembangun atau protein. Protein ini diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel yang rusak atau mati. Sumber protein hewani dapat diperoleh dari ikan, udang, kerang, kepiting, daging ayam, hati, telur, susu, dan keju. Yang selanjutnya, protein nabati dapat diperoleh dari kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai, tahu, dan tempe. Selanjutnya, yang ketiga ada sumber pengatur dan pelindung yang berasal dari mineral, vitamin, dan air. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan pengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Ibu menyusui minum air putih minimal 3 liter per hari dan dianjurkan untuk minum setelah selesai menyusui. Selanjutnya, jenis-jenis vitamin yang perlu dikonsumsi oleh ibu masa nifas. Yang pertama ada vitamin A untuk pertumbuhan sel, jaringan, gigi, dan tulang, perkembangan syaraf penglihatan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Vitamin A ini dapat diperoleh dari kuning telur, hati, mentega, sayuran hijau, dan buah yang berwarna kuning seperti wortel, tomat, nangka. Yang kedua ada vitamin B1. Vitamin B1 ini untuk membantu metabolisme karbohidrat, kerja syaraf dan jantung yang normal, nafsu makan yang baik, membantu proses pencernaan makanan, meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mengurangi kelelahan. Vitamin B1 dapat diperoleh dari hati, kuning telur, susu, kacang-kacangan, tomat, jeruk, nanas, dan kentang. Selanjutnya ada vitamin B2. Vitamin B2 ini untuk pertumbuhan, vitalitas, nafsu makan, pencernaan, sistem urat syaraf, jaringan kulit, dan mata, yang dapat diperoleh dari hati, kuning telur, susu, keju, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau. Selanjutnya ada vitamin B3 untuk membantu proses pencernaan, kesehatan kulit, jaringan syaraf, dan pertumbuhan, yang dapat diperoleh dari susu, kuning telur, daging, kaldu daging, hati, daging ayam, kacang-kacangan, beras merah, jamur, dan tomat. Selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 untuk pembentukan sel darah merah dan kesehatan gigi dan gusi, yang dapat diperoleh dari gandum, jagung, hati, dan daging. Selanjutnya ada vitamin B12. Vitamin B12 ini digunakan untuk pembentukan sel darah merah dan kesehatan jaringan syaraf, yang dapat diperoleh dari telur, daging, hati, keju, ikan laut, dan kerang laut. Selanjutnya ada folic acid untuk pertumbuhan dan pembentukan sel darah merah dan produksi inti sel, yang dapat diperoleh dari hati, daging, ikan, jeroan, dan sayuran hijau. Selanjutnya ada vitamin C
untuk pembentukan jaringan ikat, penyembuhan luka, pertumbuhan tulang, gigi, gusi, daya tahan terhadap infeksi, dan memberikan kekuatan pada pembuluh darah. Vitamin C ini dapat diperoleh dari jeruk, tomat, melon, brokoli, jambu biji, mangga, pepaya, dan sayuran. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D ini untuk pertumbuhan, pembentukan tulang dan gigi, penyerapan kalsium dan fosfor yang dapat diperoleh dari minyak ikan, susu, margarin. Selanjutnya yang terakhir ada vitamin K untuk mencegah perdarahan agar proses pembekuan darah normal yang dapat diperoleh dari kuning telur, hati, brokoli, asparagus, dan bayam. Selanjutnya perawatan masa nifas yang kedua yaitu mixi. Menurut Rachel tahun 2011, buang air kecil harus sudah dapat dilakukan secara spontan setiap 3-4 jam. Bila ibu tidak bisa buang air kecil secara spontan, dilakukan tindakan yang pertama merangsang mengalirkan air keran dekat klien, yang kedua mengkompres air hangat di atas simpisis. Apabila upaya tersebut tidak bisa dilakukan atau tidak berfungsi, maka dilakukan kateterisasi. Buang air besar biasanya sudah bisa dilakukan setelah hari ketiga. Bila belum bisa buang air besar, diberikan suppositoria dan minum air hangat. Perlu diberikan diet secara teratur, minum cairan yang banyak, makan cukup serat, dan olahraga. Perawatan masa nifas yang ketiga yaitu higien. Menurut Rachel tahun 2011, higien untuk ibu nifas antara lain yang pertama anjurkan kebersihan seluruh tubuh atau personal higien, yang kedua anjurkan kebersihan daerah genitalia, yang ketiga sarankan untuk sering mengganti pembalut, yang keempat cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan alat genitalia, dan yang terakhir jika ada luka episiotomi atau laserasi, hindari menyentuh daerah luka. Kompres luka tersebut dengan kasabetadin setiap pagi dan sore hari untuk pengeringan luka dan menghindari terjadinya infeksi. Namun, untuk saat ini, apabila terdapat luka episiotomi atau laserasi, lebih dianjurkan untuk membersihkan menggunakan air mengalir dan dikeringkan. Selanjutnya, perawatan masa nifas yang keempat yaitu seksual. Menurut Rachel tahun 2011, seksual untuk ibu nifas yang pertama ada secara fisik aman. Begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan 1 atau 2 jari. Yang kedua, tradisi menunda hubungan suami istri sampai waktu tertentu. Yang ketiga, begitu darah merah berhenti, boleh melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, untuk kesehatan, sebaiknya ibu mengikuti program KB. Pada saat permulaan hubungan seksual, perhatikan jumlah waktu, penggunaan kontrasepsi, dispareuni, kenikmatan dan kepuasan wanita dan pasangan, serta masih dalam hubungan seksual. Perawatan masa nifas yang terakhir yaitu kontrasepsi. Pengetahuan ibu nifas tentang kontrasepsi pasca persalinan itu sangat penting. Pemahaman yang kurang tepat mengenai kontrasepsi pasca persalinan dapat berdampak pada tidak tercapainya program keluarga berencana dan tentu saja tidak secara langsung juga berdampak pada peningkatan kematian ibu dan angka kematian bayi. Selain itu, pemilihan jenis kontrasepsi yang tidak tepat oleh ibu nifas juga dapat berdampak pada kegagalan KB dan juga ketidaknyamanan ibu yang diakibatkan oleh efek samping dari kontrasepsi yang digunakan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai kontrasepsi pasca persalinan, maka diharapkan dapat meningkatkan minat ibu nifas untuk menggunakan salah satu jenis kontrasepsi pasca persalinan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau bidan. Perawatan payudara. Tujuan dari perawatan payudara untuk melancarkan sirkulasi darah, mencegah tersumbatnya saluran susu, sehingga pengeluaran ASI lancar. Perawatan payudara dilakukan sedini mungkin, bahkan tidak menutup kemungkinan perawatan payudara sebelum hamil sudah mulai dilakukan. Sebelum menyentuh puting susu, pastikan tangan ibu selalu bersih dan cuci tangan sebelum menyusui. Kebersihan payudara paling tidak dilakukan minimal 1 kali dalam sehari, dan tidak diperkenankan mengoleskan krim, minyak, alkohol, ataupun sabun pada puting susu. Perawatan tali pusat bayi. Perawatan tali pusat merupakan tindakan keperawatan yang bertujuan merawat tali pusat pada bayi baru lahir agar tetap kering dan mencegah terjadinya infeksi. Alat dan bahan: 1. Kain kasas steril, 2. Air bersih dan sabun. Prosedur: 1. Cuci tangan,
2. Cuci tali pusat dengan air bersih dan sabun, bilas dan keringkan dengan kasa steril. 3. Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena udara dan tutupi dengan kain bersih secara longgar. 4. Lipat popok di bawah sisa tali pusat. 5. Jika tali pusat terkena kotoran feses, cuci dengan sabun dan air bersih, kemudian keringkan. 6. Cuci tangan. Definisi senam nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan pada saat seorang ibu menjalani masa nifas atau masa setelah melahirkan. Menurut Ida Marianti 2009, senam nifas dapat dimulai 6 jam setelah melahirkan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, sistematis dan kontinu. Menurut Ali Jabana 2008. Tujuan senam nifas: 1. Memperlancar pengeluaran logia. 2. Membantu mengurangi rasa sakit. 3. Merelaksasikan otot yang menunjang proses kehamilan dan persalinan. 4. Mempercepat pemulihan kondisi ibu. 5. Mempercepat proses involusio uteri. 6. Memulihkan mengencangkan otot panggul, perut, dan perineum. Baik, selanjutnya adapun manfaat dari senam nifas. Yang pertama, memperbaiki sirkulasi darah. Yang kedua, memperbaiki sikap tubuh dan punggung pasca persalinan. Yang ketiga, memperbaiki otot tonus, pelvis, dan peregangan otot perut. Yang keempat, memperbaiki dan memperkuat otot panggul. Dan yang kelima, membantu ibu lebih rileks dan segar pasca persalinan. Indikasi yang bisa dilakukan pada senam nifas. Senam nifas sebaiknya dilakukan dalam waktu 24 jam setelah melahirkan, kemudian dilakukan secara teratur setiap hari. Namun pada umumnya ibu sering merasa takut melakukan gerakan setelah persalinan. Padahal 6 jam setelah persalinan normal atau 8 jam setelah operasi sesar, ibu boleh melakukan mobilisasi dini, termasuk dengan senam nifas. Senam nifas ini tidak bisa dilakukan oleh ibu yang menderita anemia atau yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Untuk selanjutnya yaitu tata cara senam nifas. Untuk yang pertama yaitu bisa melakukan gerakan otot perut. Gerakan ini bisa dilakukan dengan berbaring dengan lutut ditekuk atau berbaring seperti biasa. Tempatkan tangan di atas perut di bawah area iga-iga, lalu ambil nafas dalam dan lambat melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk selanjutnya yaitu gerakan otot lengan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan berbaring terlentang, lengan dikeataskan di atas kepala, lalu telapak tangan terbuka ke atas, kendurkan lengan kiri sedikit dan renggangkan lengan kanan. Pada waktu yang bersamaan, rilekskan kaki kiri dan renggangkan kaki kanan. Lakukan itu sebanyak 5 kali. Selanjutnya untuk gerakan ketiga yaitu gerakan otot paha. Bisa dilakukan dengan berbaring terlentang, kedua kaki sedikit direnggangkan, tarik dasar panggul, tahan selama 3 detik dan kemudian rileks. Bisa dilihat seperti contohnya di gambar. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan otot punggung. Bisa dilakukan dengan memiringkan panggul, berbaring, lutut ditekuk, lalu kencangkan otot-otot perut,
sampai tulang punggung mendatar dan kencangkan otot-otot bokong. Tahan 3 detik, kemudian rileks. Lalu untuk gerakan kelima yaitu gerakan otot tungkai. Bisa dilakukan dengan tidur telentang, kedua lengan di bawah kepala dan kedua kaki diluruskan. Angkat kedua kaki hingga pinggul dan lutut mendekati badan semaksimal mungkin. Lalu luruskan dan angkat kaki kiri dan kaki kanan vertikal dan perlahan-lahan turunkan kembali ke lantai. Untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan sit up. Gerakan ini bisa dilakukan dengan berbaring terlentang, lutut ditekuk, lengan dijulurkan ke lutut, angkat kepala dan bahu kira-kira 45 derajat. Tahan 3 detik dan rilekskan dengan perlahan. Baik, itu untuk tata cara senam nifas.